warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya ada Putri Aryani dengan NIM A1C422084 dari kelas reguler A R001 angkatan 2022 Pendidikan Biologi Universitas Jambi. Nah, di sini saya akan membuat video laporan praktikum struktur dan perkembangan hewan dengan judul metamorfosis. Nah, sebelum masuk ke pengamatan pada praktikum kali ini, saya akan menjelaskan apa itu metamorfosis, jenis-jenis metamorfosis, dan tahapan-tahapan yang terjadi dalam metamorfosis. Adapun tujuan-tujuan dari dilakukannya praktikum pada kali ini. Nah, tujuan-tujuan itu yaitu Adapun yang menjadi tujuan dalam praktikum kali ini, yang pertama untuk menjelaskan jenis-jenis metamorfosis, yang kedua untuk menjelaskan tahap-tahapan metamorfosis pada kodok, yang ketiga mampu menjelaskan faktor yang mempengaruhi metamorfosis kodok, dan yang terakhir yaitu mampu menjelaskan perbedaan metamorfosis dan regenerasi. Teman-teman tahu nggak sih apa itu metamorfosis? Yap, bener banget. Jadi, metamorfosis adalah suatu proses biologi berupa terjadinya perubahan bentuk fisik pada hewan. Perubahan fisik tersebut meliputi bentuk, ukuran, atau fungsi tubuh pada setiap fasenya melalui pertumbuhan sel dan diferensiasi sel. Metamorfosis terbagi dua, yaitu yang pertama yaitu metamorfosis sempurna atau holometabola. Yang dimaksud dengan metamorfosis sempurna adalah pertumbuhan hewan di mana prosesnya melewati beberapa stadium, yaitu dari telur, larva, pupa hingga menjadi dewasa. Secara umum, tahapan holometabola terdiri dari telur, larva, pupa, serta imago atau dewasa. Selanjutnya yaitu metamorfosis tidak sempurna atau heterometabola. Apa itu metamorfosis tidak sempurna atau heterometabola? Nah, jadi heterometabola adalah perubahan yang terjadi pada hewan tetapi tidak membuat perbedaan yang jauh di antara fase menetas dengan fase dewasa. Cirinya yaitu perubahan fisik yang terjadi, fase nimfa dan imago tidak terlalu mencolok. Jadi, kodok adalah salah satu hewan yang melakukan tahapan metamorfosis sempurna atau holometabola. Fase metamorfosis pada kodok terdiri dari tahap telur, kecebong, kodok muda, dan kodok dewasa. Adapun prosedur kerja yang kita lakukan dalam praktikum kali ini, yang pertama yaitu disiapkan gelas plastik dan beri label masing-masing gelas plastik dengan label A, B, C, D, dan E. Yang kedua, ditambahkan air setinggi 5 cm dan 1 ekor kecebong ke dalam gelas plastik. Nah, yang ketiga yaitu dilakukan pengamatan terhadap kecebong selama 7 hari dengan memperhatikan panjang seluruh tubuh dan perkembangan bakal calon kaki pada kecebong, dan ganti air pada setiap wadah kecebong di hari ketiga. Setelah dilakukan pengamatan selama 7 hari, didapatkan hasil yaitu pada toples A, di hari pertama panjang kecebong yaitu 0,8 cm, dan di hari ke-7 panjang kecebong yaitu 1,4 cm. Dan pada kecebong B didapatkan hasil hari pertama panjang kecebong yaitu 1,3 cm, sedangkan di hari ke-7 panjang kecebong yaitu 1,8 cm. Selanjutnya yaitu pada kecebong C, di mana didapatkan hasil hari pertama panjang kecebong 1 cm dan di hari ke-7 1,5 cm. Selanjutnya yaitu pada kecebong D, di hari pertama panjang kecebong 0,7 cm, di hari ketiga panjang kecebong yaitu 1 cm. Sedangkan di hari ke-4 sampai hari ke-7 kecebong mati. Yang terakhir yaitu pada kecebong E. Hari pertama panjang kecebong yaitu 1,5 cm dan di hari keempat panjang kecebong yaitu 2 cm. Di hari kelima sampai hari ke-7 kecebong mati. Nah, dari pengamatan yang telah dilakukan selama 7 hari didapatkan bahwa tidak adanya perubahan pada kecebong. Dari praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kecebong membutuhkan waktu lebih lama untuk bermetamorfosis, karena dalam waktu 7 hari, tidak ada perubahan yang signifikan yang terjadi pada kecebong. Berudu atau kecebong biasanya berubah menjadi kodok dalam waktu 9-12 minggu, dan berkembang sepenuhnya dalam 12-16 minggu. Ini bervariasi berdasarkan spesies dan suhu, dengan beberapa kecebong membutuhkan waktu hingga 8 bulan untuk berkembang sepenuhnya.
Jadi, jenis-jenis metamorfosis itu ada dua. Yang pertama itu metamorfosis sempurna, yaitu ditandai dengan adanya fase yang disebut pupa. Bentuk larva dengan serangga dewasa jauh berbeda. Perkembangan menuju dewasa mengalami perubahan bentuk, penampilan, dan perilaku. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah nyamuk, lalat, kupu-kupu, dan katak atau kodok. Yang kedua itu metamorfosis tidak sempurna. Nah, perbedaan metamorfosis tidak sempurna adalah perubahan bentuk serangga yang baru menetas atau nimfa tidak jauh berbeda dengan bentuk serangga dewasa atau imago. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah capung, kecoa, belalang, dan jangkrik. Selanjutnya, proses metamorfosis pada kodok itu yaitu yang pertama, kodok betina dewasa akan bertelur, kemudian telur akan menetas. Yang kedua, telur kodok akan menetas dan menjadi kecebong. Yang ketiga, adanya kecebong berkaki di mana kecebong nampak seperti ikan kecil yang berenang. Selanjutnya yaitu kodok muda yang memiliki ciri-ciri sudah bisa tinggal di darat namun lebih sering kembali ke air karena masih beradaptasi. Yang terakhir yaitu kodok dewasa. Ciri umum yang dimiliki oleh kodok dewasa adalah tidak mempunyai ekor, kepala bersatu dengan badan, dan tidak mempunyai leher dan tungkai berkembang dengan baik. Selanjutnya adapun faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi metamorfosis, yaitu faktor internal meliputi faktor genetik dan hormon, sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan hewan antara lain adalah makanan, air, suhu, aktivitas tubuh, dan oksigen. Nah, perbedaan metamorfosis dan regenerasi yaitu metamorfosis adalah suatu proses biologi berupa terjadinya perubahan bentuk fisik pada hewan. Perubahan fisik tersebut meliputi bentuk, ukuran, dan fungsi tubuh pada setiap fasenya melalui pertumbuhan sel atau diferensiasi sel. Sedangkan regenerasi dalam biologi yaitu menumbuhkan kembali bagian tubuh yang rusak atau lepas, sehingga dapat diartikan regenerasi adalah proses alami tubuh makhluk hidup untuk memulihkan sel, jaringan, dan organ tubuh yang rusak agar bisa berfungsi kembali. Pada hewan-hewan tertentu, bagian tubuh yang disayat, dibuang, atau hilang dapat diperbaiki dengan sempurna melalui proses regenerasi. Sekian video laporan praktikum dari saya. Semoga video yang saya buat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya meminta maaf jika dalam video tersebut saya ada melakukan kesalahan kata ataupun perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.